Sidang perdana mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sidang perdana Rafael Alun Trisambodo Rabu pagi dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Rafael diadili terkait dua perkara, yakni dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Seperti yang diketahui, kasus korupsi Rafael Alun terungkap setelah anaknya Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan terhadap korban anak David Ozora pada Februari 2023. KPK menetapkan Rafael menjadi tersangka dan melakukan penahanan pada 3 April 2023. Kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Karmel Mursalim untuk mengetahui jalannya sidang perdana Rafael Alun Trisambodo di PN Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang Karmel, bagaimana informasi terkini dalam sidang perdana kasus gratifikasi dan TPPU Rafael Alun Trisambodo? Ya, selamat siang Maggie, benar sekali sidang perdana terdakwa ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dimulai hari ini 30 Agustus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti yang kita ketahui, Rafael Alun terdakwa atau didakwa atas dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU atau tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, sidang memang sebelumnya pada tanggal 18 Agustus KPK telah menyerahkan surat dakwaan dan berkas perkara ke PN Jakarta Pusat di mana saya berada saat ini. Tadi Rafael Alun tiba di PN Jakarta Pusat sekitar pukul 9.58 pagi waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya memasuki ruang sidang. Yang turut hadir juga dalam sidang perdana hari ini adalah istri Rafael Alun, yakni Ernie Meike Torondek. Nah, hari ini sidang perdana dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Supraman Nyompa dan 2 hakim anggota Panji Surono dan Jaini Basir. Majelis Hakim dan anggotanya memasuki ruang sidang pukul 10.20 pagi waktu Indonesia Barat, lalu kemudian sidang langsung dimulai. Tadi saya juga sempat memasuki ruang sidang dan mendengar isi sidang perdana pada hari ini. Memang hari ini isinya adalah pembacaan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa dari KPK. Isi dakwaan jaksa KPK membahas mengenai gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun dan istrinya selama menjabat sebagai pegawai negeri Kementerian Keuangan. Jadi memang Rafael Alun selama menjabat sebagai pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diduga menerima gratifikasi sebanyak 16,6 miliar rupiah. Nah, untuk perkara TPPU atau tindak pidana pencucian uang, memang Rafael Alun diduga melakukan pencucian uang selama 2 periode ia bekerja atau menjabat sebagai pegawai negeri Kementerian Keuangan. Jadi periode pertama dimulai di tahun 2003 hingga 2010, di mana Rafael Alun diduga melakukan pencucian uang sebesar 31,7 miliar rupiah. Lalu di periode kedua mulai dari 2011 hingga 2023, Rafael Alun diduga melakukan pencucian uang sebesar 26 miliar rupiah, lalu juga ada 2 juta dolar Singapura atau yang setara dengan 22,5 miliar rupiah, dan juga ada pencucian uang sebesar 937.000 USD atau dolar Amerika Serikat yang setara dengan 14,2 miliar rupiah. Jadi Maggie, jika di total penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun selama 20 tahun menjabat mencapai 111 miliar rupiah. Nah, menurut KPK, gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun ini dilakukan atau diterima melalui PT AME atau PT Arta Mega Eka Dana. Nah, PT AME ini merupakan perusahaan konsultan pajak yang didirikan oleh Rafael Alun. Dan Maggie, sebagai catatan, istri Rafael Alun, Ernie, juga merupakan komisioner dari komisaris dari PT AME tersebut. Nah, menurut KPK memang gratifikasi yang diterima oleh Rafael Alun dan istrinya dilakukan melalui PT AME diberikan dari sejumlah wajib pajak yang ingin menuntaskan masalah pajak, khususnya masalah pembukuan pajak. Nah, sejauh ini memang KPK telah menyita sejumlah aset milik
Rafael Alun. Secara total ada 150 miliar rupiah aset yang telah disita oleh KPK. Di antaranya ada 2 mobil, satu jenis Toyota Camry, lalu juga ada Land Cruiser, ada juga motor besar merek Triumph, ada rumah di Simpruk, ada juga rumah di Blok M, rumah kos di Blok M, dan rumah kontrakan di Meruya. Nah, Maggie, sebagai catatan terungkapnya kasus korupsi Rafael Alun dan istrinya membuntuti kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh putra Rafael Alun, yakni Mario Dandi, terhadap korban anak David Ozora. Nah, menariknya Maggie, saat ini memang proses persidangan Rafael Alun memasuki babak awal, namun di saat yang sama kasus atau proses persidangan Mario Dandi memasuki babak akhir, di mana kemarin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sidang vonis atau sidang putusan Mario Dandi akan ditetapkan pada tanggal 7 September 2023 atau minggu depan. Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan sidang Rafael Alun. Terima kasih Karmel Mursalim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.